Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan mendalami tentang loop di JavaScript. Apa itu loop? Loop merupakan konsep penting dalam pemrograman dan sangat berguna dalam banyak kasus. Jadi, mari kita mulai. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menggunakannya. Pertama, loop membuat kode kita lebih efisien. Bayangkan, jika kita harus menulis kode yang sama berulang kali untuk tugas yang berulang, ini tidak hanya membosankan, tapi juga meningkatkan risiko kesalahan. Dengan loop, kita bisa menulis logika sekali dan menjalankannya beberapa kali. Kedua, loop sangat berguna dalam menangani data yang dinamis. Dalam dunia nyata, seringkali kita tidak tahu berapa banyak data yang perlu kita proses. Loop membantu kita untuk mengiterasi melalui setiap item dalam dataset, tidak peduli seberapa besar datanya. Ketiga, loop memungkinkan kita untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Ini sangat penting dalam pengembangan software, di mana tugas-tugas seperti parsing data, melakukan perhitungan, atau bahkan mengulangi animasi dalam game. Semuanya membutuhkan pengulangan kode. Terakhir, loop memberikan kita kontrol lebih atas alur program kita. Dengan menggunakan kondisi tertentu dalam loop, kita dapat memutuskan kapan harus mulai dan menghentikan sebuah tugas yang memberikan fleksibilitas dan ketepatan dalam program kita. Terdapat beberapa jenis loop di JavaScript. Kita akan mendalaminya satu persatu, beserta penggunaannya yang paling ideal dari setiap loop. Pertama, kita akan mulai dengan for loop. Ini adalah jenis loop yang paling umum digunakan. For loop ideal ketika kalian tahu berapa kali ingin mengulangi tugas tertentu. Di sini saya menggunakan JavaScript Playground yang disediakan oleh playcode.io. Berikut adalah contoh dasar dari for loop. Di sini kita akan mengulangi kode sebanyak 5 kali menggunakan variabel iterator i. Looping ini membutuhkan argumen dengan format yang terdiri dari 3 bagian, terpisah dengan tanda titik koma, diawali dengan inisiasi variabel. Bagian tengah merupakan kondisi yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir adalah proses yang dilakukan pada akhir looping. Perhatikan konsol. Tugas yang dikerjakan pertama kali menggunakan nilai variabel berupa angka 0 yang merupakan hasil inisiasi dan memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu nilai variabel kurang dari 5. Secara sederhana, argumen bagian pertama hanya dijalankan saat akan memulai iterasi, sedangkan argumen bagian tengah sebagai persyaratan sebelum menjalankan tugas, dan argumen bagian terakhir diproses setelah menjalankan tugas. Selanjutnya adalah while loop. Gunakan while loop ketika kalian ingin loop terus berjalan selama kondisi tertentu terpenuhi. Di sini kalian tidak mengetahui jumlah loop yang berjalan. Ini adalah contoh penggunaan while loop. Di sini loop akan terus berjalan selama variabel i kurang dari 5. Meskipun hasilnya sama dengan for loop, di sini inisiasi dilakukan sebelum looping. Sedangkan argumen berupa kondisi yang harus dipenuhi sebelum menjalankan tugas yang berada di dalamnya. Ketika ditambahkan baris increment, yaitu nilai dari variabel ditambah 1, maka hasilnya menjadi mirip dengan for loop, meskipun sebenarnya penggunaannya tidak sesederhana ini. Kemudian kita memiliki do while loop. Looping ini mirip dengan while loop, namun blok kode akan dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Lihat contoh ini. Meskipun kondisi awalnya tidak terpenuhi, blok kode masih dijalankan sekali. Di sini terlihat iterasi kelima tetap dicetak meskipun kondisinya tidak terpenuhi, yaitu variabel i
kurang dari 5. Ini disebabkan karena proses pemeriksaan kondisi berada di akhir looping. Selanjutnya kita akan membahas for in loop. Looping ini sangat berguna untuk mengiterasi berdasarkan properti objek. Berikut adalah contoh menggunakan for in loop. Di sini kita mengiterasi melalui setiap properti dari objek dan mencetaknya. Dilihat dari konsol, proses looping terjadi 3 kali. Ini karena nilai dari OBJ memiliki 3 properti, yaitu A, B, dan C. Terakhir, ada for of loop. Looping ini digunakan untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dari struktur data yang iterable, seperti array. Ini serupa dengan for each, hanya saja for of bisa dikendalikan alur iterasinya. Ini contohnya. Dalam contoh ini kita mengiterasi melalui setiap elemen array. Meskipun ada kesamaan dengan looping for each, namun for of loop bisa dikendalikan alur programnya. Sebagai contoh, kita beri kondisi jika value identik dengan huruf B, maka proses looping langsung dihentikan dengan break. Maka terlihat pada konsol looping terakhir saat mencetak huruf B. Saat diterapkan pada looping for each, maka akan muncul pesan kesalahan. Cannot use break here. Itulah sekilas tentang berbagai jenis loop di JavaScript. Ingat, pilihlah jenis loop yang paling sesuai dengan kebutuhan. Praktekkan contoh-contoh tadi dan eksperimen dengan kode kalian sendiri untuk memahami lebih dalam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.